Jadi kalau mau bikin baju tekstil oke. Daripada bikin pabrik ada 10 ibu rumah tangga, tolongin nih Bu, nih gue kasih mesin jahit ini 1, 2, 3, 10. Bu tolong buat ini desainnya kayak gini ya. Tapi perhatiin ini benangnya ini Bu ya, ini begini ya. Sampai ke situ. Sampai situ diambil, ya kan? Kalau bahasa keren agregator. Yes. Agregator. Gituin, jual. Iya. Kenapa? Lu lihat ya, Cina, Korea Selatan, Jepang, ya mungkin Singapura ya, maju bos. Kenapa? Karena punya musuh. Oh iya. Kita gak ada musuh bro. Ketemu lagi di Ngobrol Asik. Ini tempatnya asik emang sekarang. Dan narasumbernya atau teman saya yang datang ini orang yang saya undang lama sekali karena kesibukannya. Aduh. Ampun. Arsyad. Ampun. Halo, makasih bro. Sehat. Oke. Bener sehat. Gimana kesibukannya hari ini? Gimana kesibukannya? Iya, karena bingung. Kenapa gue sibuk? Ya gimana megang Kadin ya? Sibuk lah. Tapi sejak itu, waduh, hidup gue berubah bos. Karena gue nggak pernah punya tadi, kayak Instagramnya nggak punya, sekarang nggak punya. Sekarang kan, ya itu akhirnya bilang, wow hidup ini mesti ini, karena memang informasi dan komunikasi itu datangnya dari ini. Betul. Tapi waktu itu satu hari, ini gue cerita dikit. Anak gue yang paling kecil, perempuan, sekolah alhamdulillah dia bisa sekolah di London waktu itu, dia sekolah di Inggris. Satu hari dia pulang pas liburan. Dia habis sekolah di sana baru mungkin setahunan lah ya, dia balik. Pak, it's time for you to change. Gitu, kan? Umur berapa? Anak gue udah waktu itu umur masih berapa? 20. Oke, lagi growing. Karena kan berpas universitas. Akhirnya waktu itu udah pas lagi ada rapat dengan direksi gitu kan, ada manajemen, terus di situ gue pertama kali ngomong, kita harus berpikir, apakah kita mau usaha ini terus? Gitu. That was the start. Akhirnya alhamdulillah perusahaan kita berubah jadi nggak energi lagi. Kita dari operating holding jadi investment holding. Dari yang tadinya bisnisnya hanya energi, kita juga ke yang lainnya. Akhirnya kita sepakat, akhirnya kita buat komitmen sebagai mungkin perusahaan energi di Indonesia pertama dan juga yang dari tambang ya pertama, mengatakan bahasa kerennya I'm committing to net zero 2050. Berarti by 2050 gue nggak ada usaha gue tuh udah energi bener-bener udah yang net zero. Jadi itu adalah kita mengeluarkan karbon lagi lah. Nah jadi mantus kita sepakat, dia bilang udah kita moving away dari batu bara. Sekarang kita bilang oke, kita bangun namanya hutan tanaman industri energi. Jadi kita terbarukan. Kita nanam pohon-pohon yang punya kalori heatnya tuh, yang panasnya tuh kalau dibakar panas. Nah tapi kita tanam, nanti udah gede kita ambil dong pohonnya, kita tanam lagi terus jadi berputar sirkular kan. Ya kan, jadi itu renewable. Nah ini yang kita jual, kita bikin jadi wood pellet namanya, itu yang kita jual ke luar. Nah customernya sama nih, sama yang beli batu bara. Kenapa? Kalau di luar itu udah ada peraturan bahwa minimal 10% daripada yang dikonsumsi untuk PLTU itu ataupun pembangkit itu yang batu bara harus datang dari yang namanya renewable tadi. Yang masukinnya apa? Wood pellet ini gitu. Oke, bos. Terus dari sisi energi lagi nih, yang satu energi itu. Yang kedua, solar, tenaga surya. Kita banyak suryanya di sini ya. Kita bikin perusahaan developing untuk yang namanya tenaga surya. Gitu. Nah, kita dapat, jadi dana yang kita dapat dari untung di sini kita mulai ke bisnis baru. Ya, nah, terus juga kita masuk ke hutan. Ada hutan yang jelek kita ambil. Terus kita melakukan reforestation, kita bangun tuh supaya nantinya lebih banyak pohonnya, itu lebih ini. Nah dengan begitu ini namanya bisnis karbon kan, ya kan? Yang mana karena dari mulai misalnya yang tadi keluar oksigennya sekian, sekarang mau kita bikin sekian, dengan kenaikan ini kita dapat namanya carbon value kan. Nah ini yang nanti juga bisa diperjualbelikan di luar negeri, udah dijual perbelikan. Untuk karbon ini bro. Nah itu perdagangan karbon dipanggilnya. Dan Indonesia gila loh bos. Indonesia itu hutan paling gede kan, dibilang namanya apa sih, paru-paru dunia gitu kan. Itu kan salah satu Indonesia yang terbesar ya kan. Nah ini jadi kita punya kekayaan itu juga gitu. Yang namanya tadi memproduksi oksigen terbesar di dunia.
untuk kepentingan dunia gitu. Nah, makanya kita bisnis itu juga. Terus kita lari ke apa namanya? Tadi kalau energi, kita bicara energi, bahasa sekarang lagi adalah transisi energi. Salah satu transisi energi itu adalah apa? Masuk ke electric vehicles, EV. Oh ya. Nah, EV. Nah, EV-nya itu apa? Mulai ada motor lah, ada truk lah, nanti ada mobil, ada segala macam, bro. Memang kita bisa kompetisi? Bisa, bos. Memang. Nah, itu kita nggak boleh. Nah, itu karena kita udah nggak percaya diri dulu, iya kan? Kita percaya dirinya Arsyad gara-gara apa? Emang Indonesia mampu? Wah, gue bilang kita adalah bangsa yang hebat. Kita punya semuanya, dan kita nggak boleh didikte oleh luar. Cuman sos alamnya tuh untuk bikin baterai diakuin lah Indonesia. Nah, tapi bukan itu aja, bos. Apa yang terjadi, bro? Sekarang ini adalah kita bisa leapfrog atau loncat. Ya, kita mesti mikir nggak boleh jadi follower terus. Kita harus jadi leader. Ini kebanyakan jadi follower mulu. Demen gue nih. Ya harus jadi leader, bro. Ya, nah, leader itu kita selama ini banyak perusahaan investasi di sini, kita jualan mobil segala macam. Tapi nggak pernah buatan kita, bro. Ini kita punya kesempatan. Oke, contoh. Gara-gara kita punya source baterai. Karena kita mempunyai kan gini. Bahan baku dasarnya. Bahan dasarnya. Dan juga electric vehicle ini maksud gue gini, bos. Ini ya, kenapa gue bilang bagus pertama ya. Pertama, dengan adanya electric vehicle, kita mengurangi BBM. Kan BBM kita impor. Memang begitu kan. Oh iya, tapi ngurangi BBM. Trennya kan? mau begitu. Tuh, karena kan ngurangi BBM, bro. Ngurangi apa? Untuk bayaran subsidi kita, bro. Ya, subsidi BBM kan? gede. Karena kita mesti memastikan rakyat tetap bisa affordable, bisa membayar BBM, tapi jumlah BBM-nya berkurang supaya subsidi kita kurang, supaya duit yang ada bisa dipakai untuk yang lain, bro. Itu pertama, ya kan? Yang kedua, emisi karbon kita mengurangi kan dengan itu paling banyak mobil, bro, mobil, motor, bus emisinya banyak kan. Kalau berkurang, bro. Jadi dua. Yang ketiga, kita buat ekosistem baru. Nah, ini yang gue bilang maksudnya ekosistem baru adalah kita membuat industri baru yang dimana seluruh dunia pun baru. Everybody is trying to do kan, benar nggak? Semua orang di dunia. Nah, kita punya plusnya tadi yang lo bilang bahwa kita punya sumber daya alamnya. Komponen yang paling gede adalah baterai. Betul. Paling besar, ya kan? Baterainya, nikelnya ada di kita. Ya kan, bos? Ya. Jadi ini harus kita jaga nih, harus kita bikin. Karena apa? Kita bisa 40% daripada nikel dunia supplier kita. Iya. Bagaimana harus menempatkan UMKM? UMKM itu nomor 1, bos. Makanya aku bilang, semenjak aku juga di parlemen dulu, diskusi tentang menaikkan jumlah pengusaha muda Indonesia. Dari yang hari ini, kalau mau maju negara lu harus punya 12% dari penduduk lu jadi pengusaha. Indonesia baru 4%. Itu diskusinya mulai zaman SBY sampai sekarang. Betul. Karena apa? Nah, sekarang gini, bro. Dan inilah yang menjadi makanya kita buat program, contoh beberapa program. Contoh kita buat platform, namanya Wiki Wirausaha. Oke, itu platform UMKM. Kita buat platform yang dimana supaya teman-teman UMKM itu bisa, kalau yang mau belum jadi pengusaha pengen belajar di situ bisa. Kalau mau udah jadi pengusaha pengen naik kelas gimana, bisa bertemu di situ. Oke, kita namakan Wiki Wirausaha supaya mereka tahu bagaimana dan saling belajar dan juga melakukan jejaring. Nah, lebih lanjut lagi kita kaitkan ini dengan satu program kita satu lagi yang kita masukkan ke dalam ini, yaitu apa? Di sini kita buat namanya gerakan pendampingan UMKM melekat. Itu apa? Kalau misalnya petani, misalnya gini, ada seorang pengusaha petani, misalnya let's say kentang deh, yang begini misalnya. Oke. Nah, ini si pengusaha ini, petani ini, kalau dari awal didampingi oleh misalnya perusahaan besar, yang memang butuh kentang, didampingi dari awal, bos bibitnya yang ini, didampingi. Oke, pupuk yang ini. Cara menanamnya begini. Habis begitu gue beli. Oke. Ini kita lakukan inclusive closed loop-nya. Perputaran itu terjadi. Kita juga nyiapin ini namanya, gue bilang kita ingin memberikan hadiah. Ini bukan Kadin ini. Kita bicara Kadin sebagai katalisator, tapi gue pengen ngajak semua. Ya. Oke. Ini kan banyak. Sorry, ya. Aku putus lagi. Bahwa di situ aku udah baca. Nah, ini mau kemana? Gimana? Iya, aku lihat apa yang tadi aku bilang bahwa apakah Kadin juga punya keinginan bagaimana menjadi motor di dalam perubahan di kreatif industri. 17 subsektor itu. Datanya adalah 17 subsektor dari 5 tahun lalu, 10 tahun lalu di parlemen. Zaman itu adalah 16 subsektor ekonomi kreatif. Awas. 9 subsektor ada di bawah 1% terhadap pendapatan. Betul. Dan semenjak industri ini lahir, industri kreatif ini pemerintah involve mulai zaman Pak SBY. Itu 400 triliun. Sekarang udah 1000 triliun lebih. Betul. Tapi ditopang hanya oleh 3 subsektor.
fashion, kriya, makanan. Hanya 3 subsektor. Politik anggaran pemerintah itu nggak kuat terhadap kreatif industri. Aku rasa waktu aku di situ, aku ngelihat juga nggak ada suara untuk ditambahin dong badan ekonomi kreatif, dananya ditambahin, ininya ditambahin, udah ribuan triliun kok. Aku nggak pernah dengar Kadin ngomong tentang hal tersebut. Tunggu nggak bicara gini. Makanya pertama gini, nggak PR kita banyak, Bos. Gue mengatakan bahwa kita sudah ngurusin semua, enggak. Ya kan ini. Tapi ada teman-teman yang memang sudah kita fokuskan ke sana. Tapi mungkin perjalanannya belum tergiat, ya kan. Karena kan di Kadin ini kalau bicara, Bos, organisasinya, kita ngurusin semuanya. Iya sih. Semua industri kita mesti urusin. Semua konsep perdagangan kita urusin. Itu kita makanya kita punya pengurusan. Itu kayak mirror pemerintah, Bos, cerminnya pemerintah. Karena saking banyaknya kebijakan yang dibuat dan saking banyak yang harus kita berikan masukan, ya kan. Nah, sampai pun pertama kali kita juga bikin badan perfilman nasional. Aku tahu, aku waktu itu tapi diajak. Walaupun gerakan ini, makanya gue masih merasa mesti kita push lagi. Terus di sisi kreatif juga. Bagaimana kita coba membuat program-program di sana? Mungkin itu masih kurang. I leave it. Bukan saya, karena gue harus mengatakan. Nah di sisi ini kan. Aku cuma bilang gini loh, mungkin karena aku ada di industri ini, di music industry. Aku cuma kasih sebuah insight, masukan aja dikit. Di Indonesia ini ada sebuah tertawaan terjadi di mana-mana gitu. 17 subsektor itu ada musiknya. Tapi musik itu cuma 0,46%. Itu tercecer kemana-mana royalti teman-teman. Tidak diurus. Nah ini itu kelihatan loh. Ya, menurut gua gini, kalau yang ini kayak seperti ini juga kita mesti berikan kita masukan sih, ya kan. Makanya sekarang ini, bayangin tadi gua bilang kan ada 140 asosiasi dalam sektor yang berbeda-beda. Dalam Kadin 140-an, total yang mau masuk 200 asosiasi. Itu ada sektor yang bermacam-macam, Chief, sampai istilahnya fumigasi gitu, ya kan, macam-macam, Chief. Yang namanya industri banyak ya. Nah, dari situ kan ada asosiasi itu. Nah, asosiasi juga mesti bicara sama kita, Bos. Karena kita perlu masukan. Nah, untuk itu makanya kenapa gue bikin sekarang lagi buat platform namanya Kadin Cipta. Itu membuat satu platform untuk ini nih. Kan setiap industri macam-macam persoalannya. Macam-macam persoalannya, ya. Nah, persoalan ini kan harus keluar. Dari keluar permasalahan ini, baru kita bisa nanganin. Oke, policy apa yang kita harus dukung? Advokasi apa? Ini kita dorong. Nah, dengan begitu, kita bisa tahu masukan. Chief, bayangin, kalau gue mesti ketemu 100-200 asosiasi. Berarti setiap hari satu asosiasi 200 hari kan, Bos, setahun. Belum yang namanya daerah-daerah, ada 34 kabupaten kota, 500 lebih, Bos. Ini bukan mau avoiding, tapi maksud gue, nah makanya platform ini harapannya nanti setiap asosiasi itu punya kamar. Makanya namanya kamar dagang kan mestinya. Kamar itu di platform. Supaya kita tahu masalahnya. Supaya kita tahu masalah apa? Oh di sini. Oke. Dengan itu kita ada wakil ketua atau kepala badan yang menangani hal itu. Oke. Lu mesti kerjain nih. Jadi gue bisa bilang, lu nggak kerja nih yang sini. Nah, itu maksud gue. Iya. Nah makanya gue bilang gitu. Kalau bisa kita kasih masukan. Karena kan gue perlu masukan. Kayak gini kan ngobrol kita ada masukan. Iya, soalnya aku kasih tambah dikit aja. Kemarin aku ke OJK. Aku ke OJK. Oke. Aku mempertanyakan ke OJK. OJK, PP 24 udah 6 bulan loh. Mas Ana ngamatinnya. Ya pastilah aku. Aku di parlemen masuk cuma gara-gara musik kok. Aku tanya, what next? Itu adalah fidusia karya cipta. Lagu bisa diabukan ke bank. Lah PP-nya keluar, cepetan pemerintah nih aku bilang. Sudah cepet nih. OJK mana? Akhirnya OJK jawab bahwa udah kita udah kesuratin bank-bank untuk melakukan itu macam-macam lah. Tapi aku datang ke bank, nggak works. Nah makanya gini Chief, menurut gua kayak gini, gua kan baru tahu nih kayak misalnya ini, kan banyak masukan. Nah asosiasi itu mesti memasukkan. Makanya selama ini pun gini. Ini terus terang aja, selama ini asosiasi itu merasa juga kok nggak pernah ada gunanya gue sama Kadin. Sekarang alhamdulillah semua datang kita kerjain. Kita bantu. Ini mudah-mudahan teman-teman pengusaha muda Indonesia kalau nggak gabung sama Kadin rugi. Pak Arsyadnya yang ngomong loh guys. Akan mencoba mengakomodir dan memperbaiki sistem di dalam Kadin. Wow, keren. Nah dengan begitu, kalau kita tahu itu, udah kan ada orang yang memang in charge of that. Yang di kreatif industri itu kan karyawan di situ sebetulnya.
Iya, tapi kan beliau sudah nggak hari ini. Iya, tapi Kang Triawan tuh di Kadin, Bos. Oh iya ya. Dia itu di Kadinnya, Bos, sekarang, Kang Triawan. Nah, ini mesti diberi masukan supaya gini, yang datang Kadin. Kalau Kadin datang, kita bawa nama bukan hanya ini, kita nama besar kan, Bos. Dan kita itu adalah mitranya pemerintah. By hukum undang-undang itu iya. Nah, jadi lu mesti dengerin gua. Kalau nggak gua teriak terus advokasi. Kan gitu, Chief. Di sini negara satu. Iya kan? Nah, jadi harapannya adalah kalau bisa nanti gue minta Kang Triawan ngobrol. Oke, masukan apa nih? Nah, ini yang kita dorong. Misalnya OJK, kita ada badan khusus yang menghandle OJK sama Bank Indonesia. Kan? Ada, Bos, di situ. Jadi dia mau hubungannya ke situ terus. Gitu. Ini kan, nah, misalnya gini, kalau sampai itu bisa kita buat badan kreatif, Bos, di dalam Kadin. Yang mana tadi kumpulan dari siapapun boleh masuk, monggo. Kita bikin apa namanya? Benar terbuka ya? Terbuka, gua asli. Cuman kan mesti tahu dong. Gua harus ketemu lu dulu kan, teman-teman gua ajak ketemu lu dulu. Ntar lu ketemu, ya bukan aku mau meremehkan teman-teman jadi. Bukan ngerti gua. Gua mau mendapat jelas lah. Makanya sampai ini kita buat. Gua ngobrol abis ini, gua bilang sama si Kang Triawan, Kang, yuk kita buat badan, kita kumpulin. Mungkin sebelum jalan kita bikin namanya working group, ya kan? Working group yang dimana ajakin apa permasalahan ada 1, 2, 3. Oke, dari 1, 2, 3 ini 1, 2 kita bikin subgrupnya deh. Ini fokus deh. Lo mau apa? Oke. Ini masalah advokasi regulasi misalnya. Yang ini apa? Oke. Nah dari sini oke, ini yang akan ke sana lobby bro. Disitulah bagian kita juga. Kita kan lobbyis, Bos. Ya kan, jadi sisi itulah gue akan datang ke sana, gue akan perjuangkan hal itu. Tapi kan mesti tahu apa yang mau diperjuangkan kan. Banyak sekali, karena semua teriak. Yang ini teriak gitu kan. Tapi kan kita harus tutup semuanya, kita akomodir. Energi gue keluar. Udah lu pilih wakil presiden aja lah dia. Dari yang lain. Ini jelas ini. Mau capek lu. Aduh. Ini bahaya. Ini yang sensitif. Ini bahaya. Nanti dibilang ke gue. Wakil presiden Arsyad, gimana demokrasi? Kan demokrasi boleh aja ngomong. Alhamdulillah, amin. Boleh dong, aku sebagai bagian rakyat Indonesia. Sekarang aku memang rakyat Indonesia, pemegang tampuk tertinggi kan rakyat. Yes. Ya aku kan bagian dari rakyat. Setuju, Bos. Makanya itu pantesan masuk bursa Wapres. Ampun. Gue jadi percaya nih. Ampun. Dari omongan teman-teman, harus keren ya. Gitu aja yuk gitu. Lu enggak ini di sini. Iya. Lu aku kan ketemu teman-teman. Yes, ngerti, bro. Teman-teman nyanyi di mana ketemu, ngobrol pengusaha-pengusaha muda juga, seniman-seniman yang ngerti pengusaha, kita diskusi. Soalnya apa? Involvement aku jelasin bahwa aku masuk 5 tahun di parlemen. Aku mengadvokasi bahwa aku kepingin bahwa negara harus punya politik anggaran yang kuat, politik aturan yang kuat terhadap music industry. Yang jelas-jelas music industry sudah banyak berkontribusi. Dan memang gini, Chief. Dan ini kreatif industri ini adalah memang kekayaan kita yang membedakan kita. Betul. Makanya Pak Jokowi juga selalu bilang sih sama gue, hati-hati ya Pak Arsyad, digitalisasi ini bagus. Dan saya mendorong ini karena bantu semuanya, khususnya untuk UMKM. Tapi hati-hati, ini bukan dari Pak Jokowi sih, gue pernah ngobrol sama Bu Mega juga, pernah ngomong. Jadi hampir aku dengar teman-teman ngomong begitu. Menyatakan bahwa jangan sampai nih mematikan yang namanya industri kreatif. Karya cipta. Nah, karena karya cipta ini, karena contoh waktu itu dikasih tahu gue ada kan desain apa ya, tas ya Bos, yang dibikin akhirnya mereknya pakai apa sih, padahal dari kita gitu kan, Nah, sedangkan value added-nya nggak dapet di kita, dapet di luar, ya kan. Nah, sama seperti gini bro, yang juga menjadi tantangan sekarang. Contoh teman-teman wartawan PWI dan segala macam menggambarkan bilang sama gue, kan kita usaha terus nih, untuk apa? Contohnya adalah sekarang kalau namanya revenue digital, larinya keluar semua 80%. Maka di sini. Nah ini kan kita harus mikirin bersatu. Tapi kan kadang ini bro, ada teman-teman kita juga yang pro ke sana. Ini ngomong fakta. Nasionalisme. Iya kan Bos. Tapi sekarang, nah tapi udah kita juga waktu untuk kita bersama juga. Ya udah Kadin aja, yang jadi motor, yang pinter-pinter ayo kumpul. Masa sih kita harus pakai sosial media yang ada? Negara lain bisa kok. China bisa. Semua bisa. Kok Indonesia dengan penduduk 280,6 juta nggak bisa? Gue gini, salah satunya adalah dalam proses kehidupan Indonesia, ya kita terlalu terbuka Bos. Ya tapi kan itu pilihan dari pembukaan undang-undang. Bukan. Maksudnya terbuka terhadap gini. Nggak ada proteksi sama sekali untuk negara. Untuk industri. Jadi contoh gini, Chief.
Misalnya sekarang gue lagi fight apa? Misalnya contoh batik. Masa kita ada import batik bisa lebih murah pada batik kita masuk ke Indonesia, ya kan? Mematikan, benar dong. Ini harus kita jaga karena pasar domestik harus kita jaga karena semua orang mau lihat kita, ya kan 250 juta orang. Ya kan lu bilang demografi segala macam ini kan orang semua ngelirik. Tapi kita sendiri harus jaga. Kalau kita nggak jaga habis kita. Makanya gue bilang ini sekarang perang. Ini perang ekonomi. Nggak kelihatannya dulu pakai bedil-bedil tembak-tembak. Kalau sekarang nggak kelihatan bos. Nggak takut nanti investasi nggak mau masuk Indonesia? Nggak ada urusan. Contoh kemarin waktu Pak Jokowi bilang nggak boleh ekspor nikel. Ya. Waduh, dimusuhin bro. Apa yang terjadi? Sekarang terjadi value added-nya. Ya. Hilirisasi terjadi yang dari $1 miliar sekarang $30 miliar. Berarti butuh keberanian. Pak Jokowi ini memang berani, tak akuin. Dan kita harus gitu bos. Main tadi kita nggak. Berarti Arsyad berani. Ya bos, gini aja deh, simpel. Gue nggak bilang gue berani, tapi gue mengatakan kita harus bicara percaya diri bahwa Indonesia itu hebat. Kita harus. Oke. Harus bangga, bos. Ya udah waktunya wakil presiden. Itu. Ya udah bukain kita dong kreatif industri terutama musik untuk. Makanya kita buat punya itu. Tempat dong di Kadin. Ayo Lanang lu ngobrol sama temen-temen aja deh ngobrol. Ayo. Nah, gue ajak ngomong. Makanya yang inisiatif itu kan Triawan. Gue kan nganyakan, udah kita kumpulin, kita ngobrol. Dulu gue daftarin lagu gue punya sertifikat karya cipta. Bisa. 2 bulan, 3 bulan, kadang-kadang sampai tahunan. Hari ini tuh cuma 15 menit. Paling lama. Yes. Kemana aku udah daftarin 300 laguku, aku bayar ke pemerintah, aku punya sertifikat. Kan itu underlying untuk keperbankan. Betul bro. Kan gini bro, kita mesti fair juga. Nggak semua orang juga punya tanggung jawab dan ini. Tapi memang harus kita jalankan. Karena di luar nggak perlu pakai jaminan. Setuju kok. Jaminan itu adalah istilah kan gini. Kalau pinjamannya kan banyak yang pinjam, oke kasih KTP lo. Kalau nggak kartu pelajarnya sini. Kalau nggak ini lo berarti nanti nggak bisa ini lagi kan. Nah ini sama. Apa metode yang lain yang bisa menjadi penjamin tersebut? Ya udahlah Kadin sekarang bantuin OJK, bantuin perbankan, ngasih tahu bahwa musik udah bisa nih, bisa gini, nih. Bro, gimana nih? Supaya pernah nggak takut, gini bro. Walaupun peraturan udah ada semua, kita buat pilot bro. Misalnya beberapa ini, oke ini gini, yuk jalankan. Ini proses supaya satu bank ini mengerti. Baru dari situ, ini kan orang bank tuh paling takut resiko bro. Takut mereka, ya kan? Nah, pembelajaran ini perlu mengedukasi semuanya. Karena sekarang itu udah SOP aja. Pokoknya ini jaminan nggak bisa. Kalau nggak ada jaminan nggak bisa. Iya, karena memang kan dari reality gue jelas. Di YouTube gue dapat duit berapa, di Facebook gue dapat duit berapa, ini gue dapat. Ada kok. Iya, karena tadi 98 tadi Chief harus ada diskusi mengenai masalah resiko. Bagaimana nih? Apakah perlu pendampingan? Itu yang kita buat. Misalnya pendampingan. Sekarang nih, simple ya. Yes. Kemarin aku sempat diskusi sama JK gini. Pak, di Pertamina, di BUMN itu banyak CSR. Ya, ayo dong, jangan ego sektoral. Aku sampai bilang, kenapa sih? Masih ego sektoral juga hari gini gitu malu-maluin. Iya, itu masalah kita. Kenapa nggak ayo bareng-bareng nih? Oke, industri musik butuh kreatif itu mana yang bisa dibantuin dari CSR-nya BUMN apa kek? Ya kan kalau Kadin yang ngomong kan cepat, apalagi Arsyad yang turun gitu kan. Kasih. Lu enggak, tapi ini dibutuhin Syad. Ini dibutuhin Syad. Gue setuju dan gue serius. Tapi gue menjelaskan dulu bahwa ini ada kenapa, ada sejarah, ada fundamental yang harus kita rubah. Gitu. Jadi touchingnya on risk of bank. Kita mesti kumpulin teman-teman bank ini. Mungkin yang besar-besar dulu, yang pemerintah punya yang ini. Yuk kita buat club deal dulu deh. Nah, gitu. Jadi sekarang ada orang yang minjem 100, udah lo pada takut semua kan. Lo bagi 5 deh bos. 20. Jadi cepet, ya kan? 50. Yes, nah. Tapi kan mesti digerakin bro. Makanya kan I don't know. Ini kan baru gue. Nah, ini kan nah dari begini kan udah sekarang udah yang kita advokasi itu dulu deh. Yuk kita buat pilot project yang kita iniin gitu loh. Karena lo nggak bisa mutus langsung begitu, nggak bisa bro. Kalau Arsyad masuk ke bursa mau maju? Apakah? Kalau masuk ke bursa Wapres maju? Gini bro, itu adalah ini bukan, aku nggak nanya secara politik. Iya bukan. Pribadi. Iya secara pribadi gini sih. Secara pribadi saya udah buat keputusan bahwa saya ingin memberikan sesuatu pada bangsa. Lah ya itu wakil presiden dong. Yes. Tunggu dulu. Kan gue juga punya hak untuk bicara dong. Gue punya hak bicara juga dong. Nah, maksud gue gini, kalau memang itu diinginkan, bos, nggak bisa gue peniatan bos, iya kan?
Karena buat gue ini sesuatu hal yang bukan gue pengen jadi presiden, gue pengen jadi apa, nggak bisa bos. Itu kan adalah suatu proses yang dimana akhirnya kalau memang orang melihat, oh doi cocok nih bos, gitu kan, ayo dong, lihat dulu bos. Tapi lama-lama kalau memang itulah takdirnya, akhirnya itu diinginkan, itu akan terjadi, Chief. Gue percaya itu. Kan itu takdir, semua kan minta ikhtiar. Gue berdoa nih ikhtiar buat alhamdulillah lu. Makanya. Kan gue mesti alhamdulillah dong. Kalau nggak gue dosa dong. Alhamdulillah. Gue mesti mengaminkan. Nah, tapi balik gue. Tapi gini bro. Bahwa this is who I am. Ya kan gue bilang tadi. Dan gue kerja aja apa yang harus gue kerjain di depan gue kerjain. Tapi kalau memang orang berpandangan. Memang ya udah chat loh. Ya nanti dulu bro. Gue bilang. Kalau memang akhirnya gue diberi tanggung jawab itu. Gue siap. Masalah diberi dan itu beda loh Chief. Ya gue yang doa deh. Ya alhamdulillah. Amin. Nah, bener, lu doa itu tuh. Temen tim gue aja mau doa tuh. Amin. Minimal kita ya hari ini 20-30 orang di kantor udah doa udah pasti. Iya, waduh bos. Maksudnya gue ya tadi berbalik. Gue nggak inilah mengandai-andai karena gue pengennya adalah udahlah apa yang ada gue kerjakan. Dan apapun yang gue dikasih berikan tanggung jawab, I will do it. Kenapa? Itu inilah gue. Ya kan? Keren lu Sat. Karena gini, nah tadi sorry gue mau lupa tadi gue satu. Ini yang kita harus ubah juga. Mindset dan juga karakter kita bangsa. Aku setuju. Kenapa bro? Misalnya contoh. Setuju. Kenapa lu lihat ya, Cina, Korea Selatan, Jepang, ya mungkin Singapura ya, maju bos. Kenapa? Karena punya musuh. Oh iya. Kita gak ada musuh bro. Jadi kan gini, kalau Korea Selatan takut sama Korea Utara, gue mesti kerja keras, gue mesti kalau nggak mati gitu, gue mati. Cina takut tentang Amerika, gue hantam, gue mesti fight. Namanya si Jepang juga takut, gue ciklin gitu, gue takut apa, gue bisa dihantam Cina, ntar gue ini, gue mesti ini. Singapura lihat pikiran semua Indonesia ada ini, gue dimati ini, Jack. Gue kecil. Kita nggak ada bos, kita tuh nggak punya musuh. Jadi what your plan? Jadi kalau nggak punya musuh bos, dia beranggapan ya tenang aja nyantai bro. Ya relax aja kita ngopi-ngopi dulu. Ya kan nggak ada apa-apa. Banyak ngopi jadi kerjanya dulu. Tapi kan tadi kan nggak ada energi untuk fight bos. Fighting spirit kita berkurang. Apa yang dilakukan Kadin kalau gitu? Nah ini kan kita ini gue bilang dari awal gue bilang ini kita lagi perang. Kita mesti bilang bahwa kita ini perang. Kita lagi perang, kita perang ekonomi. Kita dikalah kalau kita nggak ngelawan. Jadi sekarang perangnya nggak pakai bedil, gue bilang. Perang itu pakai ekonomi. Contoh, dibilang waktu itu, di satu e-commerce itu banyak produk Cina dia bilang. Masuk semua. Memang. Ya kan benar. Emang. Tapi gue bilang, tadi dulu, gue lihat lagi Indonesia banyak nggak? Ini kurang banyak. Kenapa? Kalau kita kasih masuk UMKM masuk semua di sini, bos, kalah. Nah, ini perang kita perang ekonomi. Jadi ya. Udahlah tuh UMKM nggak milih dia mah, dorong aja udah doain. Jadi kalau mau bikin baju tekstil oke. Daripada bikin pabrik ada 10 ibu rumah tangga, tolongin bu, nih gue kasih mesin jahit ini 1, 2, 3, 10, bu tolong buat ini desainnya kayak gini ya. Tapi perhatiin ini benangnya ini bu ya, ini begini ya. Sampai ke situ. Diambil, ya kan? Kalau bahasa kerennya agregator. Yes. Agregatorin, jual. Desainnya bagus, ini bagus standarnya. Yang ngerjain semua home industry gue nggak perlu punya. Gak punya perusahaan nggak usah. Kita manage. Cara berpikirnya bos. Gitu. Nah jadi menurut gue itu. Jadi dengan begitu sharing lah. Itu gotong royong bos. Iya kan. Jadi ya gue percaya bahwa bangsa ini bangsa hebat. Kita punya kekayaan manusia. Sumber daya alam, ya kan, segala macam yang punya. Iya, cuman kapan ya kita bisa? Nggak itu bos, kapannya kan tadi karena nggak ada fighting spirit menurut gua. Sejak 45 perang, kita perang sama siapa lagi? Perang sendiri aja. Udah deh, lu juga aku berharap aku bisa bergotong royong dengan Arsyad, dengan Kadin. Bagaimana sama-sama. Aku ingin dengan teman-temanku yang kayak Dani, kayak macam-macam berkontribusi. Gimana sih industri musik Indonesia itu hebat? Coba Dani, kemarin di rekaman sama Billy Sheehan di Amerika dengan top artis diakuin dan. Tapi bagaimana kita bisa mengekspor musik Indonesia ke situ gila-gila. Nah, itu makanya inilah bagaimana kita bersama bos. Kayak contoh gini, ini program satu kita lagi lakuin. Untuk UMKM kita bisa bertanding di luar untuk produk-produk Chief. Cuma 2 hal yang perlukan. Kenapa? Dia mau datang karena gini, mereka perlu lihat barangnya. Berarti kan mesti di showcase barangnya. Yes betul lah, pakai online sekarang bisa. Tapi karena pengen barangnya gue bisa pengen delivery. Jadi perlu apa? Perlu gudang. Jadi mesti dibuat gudang Indonesia.
Oh di sono. Di sono dong bos. Gudang Indonesia. Berarti akan punya kantor entertainment bisnis di New York, di Rockefeller Building. Dan kita juga kalah dong bos. Kita kan kalau sekarang nggak perlu punya gudang. Orang yang punya gudang di sana berapa orang? Gue gabungin agregator dong. Tapi itu gudang Indonesia. Jadi kalau produk-produk dari UMKM Indonesia mau ke sana, mau ada penyimpanan buat tempat gudang, dia bisa taruh di situ bos. Karena nggak mungkin UMKM kita punya gudang sendiri, nggak mungkin. Kenapa? Ekonomi of scale-nya nggak dapat. Jadi daripada itu udah kita bikin gudangnya rame-rame lo kesana ini. Biaya logistik juga gitu. Sebetulnya kan nggak usah perang, logistiknya kita beli tuh tempat di kapal, space-nya kita beli. Karena tambah gede volume, tambah murah kita ambil. Kalau ambil itu sharing, gotong royong bro udah. Bareng-bareng. Kita nggak kompetisi kan. Masalah itu mah siapa yang murah, yang penting murah aja. Karena kan barang-barang lo berkompetisi di produknya, tapi buat pengirimannya kan enggak. Misalnya contoh, nah makanya mesti ada juga Indonesia Trading House. Itu kita lagi buat juga bro. Indonesia Trading House. Kenapa? Tadi untuk supaya mempromosikan dan juga menjual di sana. Nah siapa di sana yang kita ajak? Diaspora bro. Lah makanya aku potong. Iya. Di musik pun aku juga berpikir sama. Yes. Coba kita kemarin Indonesian Idol melahirkan 5 artis besar sekarang mengisi semua sampai di semua sosial media platform semua dimeledak sampai kayak kemarin aku di Indonesian Idol trending di internasional berapa kali. Berarti kita siap berkompetisi. Apa penglihatan Kadin terhadap itu? Gue bilang bisa. Kalau Korea aja bisa gitu. Korea pop. Good. Ya dong. Nah kita harus percaya tadi bro. Karena apa? We are richer in culture than Korea. Mohon maaf ngomong. Iya. So, lihatnya dansanya apa cara tari. Tarinya itu aja Chief. Kita tak berapa tarian. Kita 1.400 suku bangsa bertemu. Yes. Ya kan bos. Jadi kita very rich. The only thing memang kita ini nggak bisa jual diri kita sendiri. Makanya kasih keseriusan di Kadin tim yang kuat. Oke. Enggak makanya aku kan you are challenging. I'm accepting your challenge. Anakku berangkat ke WCOPA di Amerika. Dia bawa 16 trofi pemenang. Kaget, umur segini kayak gini nyanyinya. Aku kepindongan aku next time disupport. Nah ini kan gini, ini kan gue gak sebut nama yang tadi dibilang iklan lagi kan. Ada satu perusahaan, ada yang ini kan si ini, tau gak? Oke. Dia kan beli perusahaan di sana. Oke. Di situ perusahaan untuk mendorong artis Asia. Khususnya. Yes, ke luar negeri. Nah, contoh kan ini kan masalah informasi bro. Gue tahu, lo nggak tahu. Misalnya gitu kan? Oke. You know what I mean? Itu makanya gue tungguin nanti enggak. Karena apa? Dia sana dia hebat. Menurut gue tuh gue salut lah. Maksudnya dia ambil ke sana dengan cita-cita dia mau mempromosi Indonesia. Cuman kan dia harus fight dulu. Dia ambil sana dia fight di Amerika di luar negeri. Ya sama ada Filipina mana. Nah Indonesia dia mau dorong. Ini teman kan dia buat platformnya dulu supaya bisa itu. Habis itu baru bawa artis dari sini dia masukin. Ini lagi dibuat. Dia sekarang lagi fokus. Dia beli itu perusahaan. Nanti ya. Dia dari bulak balik itu. Gue kenalin bro. Nah inilah akhirnya kan tadi masalah jejaring, masalah ini saling mengisi. Ya kan. Cuman karena tadi makanya kenapa gue buat platform yang namanya Wiki Wirausaha untuk UMKM. Karena just masalah informasi. Nggak tahu. Itu doang. Bener nggak sih, Chief? Ya. Paham. Enak kalau ketemu orang pinter. Gue nggak pinter bro. Nggak, ini fakta ini. Gue ngomong fakta bukan hayalan. Gue ketemu lu ini menyenangkan hatiku kayak aku punya hope. No, mesti ada bos. Kita Indonesia tuh gue percaya lah. Bangsa hebat dan kita punya semuanya. Jadi jangan lagi kita didikte. Jadi gue bilang waktu pas gue ketemu EU bro. Di Eropa itu. Dia kan punya Green Deal 2030 produk-produknya mesti hijau. Ya kan, yang dijual ke Eropa. Gue bilang, top, bagus, hebat. Gue bilang. Terus gue bilang sama dia, tapi ini gue nih, organisasi gue mewakili bukan perusahaan besar doang, perusahaan menengah, perusahaan kecil, gue bilang. Nah, kalau untuk perusahaan besar mungkin lebih mudah untuk beradaptasi terhadap green product, gue bilang. Yang medium penuh tantangan, apalagi yang kecil. Terus gue tanya, lu bicara hak asasi manusia, berarti dengan begini, lo mau tidak boleh pengusaha kecil produknya dijual di Eropa. Apakah itu yang lo mau? Nah ini kita harus ngomong bro. Sama seperti waktu kita bicara energi transisi bro. Mereka suruh matiin. Bilang, gimana nggak bisa bro? Ya kan Pak Luhut, Bahlil, gue ngomong sama nih. Kita nggak bisa Indonesia didikte. Emangnya lo mau apa? Lo ngomong doang tapi nggak ngasih duit. Habis gitu kita bilang,
pertanyaan ini, kalau ngomong climate gue bilang ini kan the air we breathe, ini udara. Emangnya udara itu terbagi-bagi, ada udara Amerika, udara Eropa, udara Indonesia, enggak kan? Satu dong bos, karena itunya. Terus pertanyaan gue, kenapa udaranya jadi kotor hari ini? Karena revolusi industri 1, 2, 3 karena udah keempat. Revolusi itu industri itu di energize oleh karbonisasi. Itu lalu kayak sekarang negara-negara itu kayak advanced country itu karena proses dulu pakai karbon sangat banyak yang merusak udara, jadi lo kaya. Sekarang kita membangun ingin jadi advanced country masa nggak boleh? Tapi kita bangunnya tidak pakai karbonisasi, pakai dekarbonisasi. Oke, kita siap. Tapi lu bantu gue dong. Iya. Lu jangan ngomong doang, bilang nggak boleh, mesti gitu, mesti gini. Duitnya mana? Teknologinya mana? Itu kita omongin. Gue ribut sama John Kerry bro, sama si apa tuh di Amerika. Gitu. Masih karena gue bilang gue nggak bisa terima. Gue bilang, dia bilang ini lu mesti stop nih batu. Gue bilang gue gak ada masalah, kita juga mau ini. Tapi sekarang kalau gue stop, terus penggantinya apa? Duitnya mana? Akhirnya kan itu. Saya jangan ngomong-ngomong doang, janji-janji tapi duit nggak keluar. Jadi guys, terus terang nih hari ini aku ketemu dengan beliau ini, orang hebat ini, pemimpin Kadin. Ternyata dia punya mimpi yang sangat luar biasa. Nggak salah bahwa dia ada di bursa. Mudah-mudahan ini juga tahun politik. Mudah-mudahan ya kita yang sepaham yang melihat podcast ini mendoakan beliau, doain aja karena beliau memang terbukti apa yang dijelaskan keren banget dan saya bisa berdekatan begini saya senang sekali. Sembari saya juga menyampaikan apa yang dimasalahkan dengan industri musik, beliau juga siap. Mudah-mudahan teman-teman seniman juga bisa melihat podcast ini, yang pasti banyak seniman yang nonton di sini. Jadi mudah-mudahan aku bisa bertemu dengan tim Kadin yang kuat untuk bagaimana mengurai permasalahan industri yang terus terang bahwa butuh penanganan serius tentang kreatif industri di Indonesia, terutama music industry. Aku bilang bahwa 17 subsektor itu ada musik, tapi musik pendapatannya di bawah 1%. Ini royalti kita memang cukup minim dan ini miris kalau dilihat dari luar. Bahwa ini harus menjadi concern bersama bahwa mudah-mudahan Kadin bisa menjadi tim advokasinya bagaimana bisa memperbaiki sistem industri musik Indonesia. Jadi terima kasih bro, gua terus terang sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ada podcast selanjutnya. Aku kepingin ada hal yang lebih dijelaskan, lebih keren lagi supaya teman-teman gue bisa paham juga bahwa ternyata Kadin juga mau involve, bagaimana juga memberikan kontribusi. Asal kita mau datang ke Kadin, ya aku terus terang aku mau datang ke Kadin untuk bicara lebih jauh bagaimana sih mengurai permasalahan industri musik Indonesia supaya jauh lebih baik. Baik, setuju. Jadi cukup di sini dulu, kalau enggak ini sampai besok pagi juga enak ngobrol. Karena seru ya dan banyak ilmu yang kita bisa ambil. Jadi mudah-mudahan kalau emang kalian mau mengharapkan Arsyad ada lagi, nanti aku bisa bikin lagi. Silakan pertanyaannya sampaikan aja nanti biar bisa langsung sama beliau. Jadi thank you bro. Thank you bro. Thank you so much. Makasih banget. Bye bye guys. Thank you, salam sehat.